Bisa kita bicara sebentar, Pak? Ada yang mau saya tanyakan sama Bapak. Bapak nggak ambil angkot saya kan, Pak? Ini beneran, Pak, punya saya, Pak. Enggak, Pak, enggak. Bapak tenang aja. Kalau Bapak mau bekerja sama saya dan mau bantuin saya akan tambahin angkot Bapak. Put, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Put, kebenaran harus diungkap. Walaupun menyakiti, tapi kita harus hadapi. Aku emang takut dengan apa yang akan dikatakan sopir angkot itu. Karena semua pasti akan berimbas pada hubungan aku sama pangeran. Kamu gak usah khawatir ya. Ada aku. Kita hadapi semua sama-sama. Ya udah deh, Pak, Bu. Kita ngobrol aja di sini, Bu. Sebenarnya ada apa sih, Bapak, Ibu? Ada yang mau dibicarakan sama saya? Bapak kenal nggak sama ibu ini? Ibu itu lagi. Maksudnya ibu ini lagi? Orang yang waktu itu juga nanya tentang ibu ini. Siapa, Pak? Terus udah gitu juga rapi. Ibu yang di foto ini sebenarnya siapa sih, Pak? Bu? Banyak bener yang nanyain ibu ini. Bapak bisa ceritakan ke saya apa yang Bapak tahu tentang ibu ini? Pak Regar, saya dari tadi coba telepon Putri tapi kok nggak diangkat ya telepon dari saya? Kamu masih galau aja sih, Prince. Udah deh, langsung capcus, samperin putrinya. Iya, tapi saya nggak tahu Putri ada di mana, Pak Regar. Saya coba telepon tapi di reject sama Putri. Try to ask her brother. Her brother? Maksud Pak Regar Vito? That's right. Saya nggak mungkin nanya sama Vito lah, Pak Regar. Iya, soalnya hubungan saya sama Vito kan bisa dibilang kurang baik. Prince. Secara Vito itu kan saudaranya Putri. Mereka itu walaupun beda bapak tapi kan satu darah dari Bu Lisa. Prince, dengan kamu menikahi Putri, kamu juga harus bisa menerima keluarganya. Otomatis keluarganya akan jadi keluarga kamu juga. Jadi, kamu harus memperbaiki hubungan kamu dengan Vito, Prince. Karena dia bakal jadi ipar kamu loh. Coba, kamu bayangin gimana perasaan Putri nanti ketika ngeliat kamu nggak ngomong sama saudaranya. Pasti dia akan sedih, Prince. Ya, sebenarnya saya pernah ribut sama Vito sih, Pak Regar. Dan saya ribut sama Vito juga depan Putri. Gue minta lo jangan sembarangan nuduh Oma. Kalau lo gak punya bukti yang kuat. Saya akan mendapatkan bukti yang kuat itu. Dan kalau terbukti Oma kamu yang membunuh mama saya, kamu harus siap-siap pisah dari Putri. Vito, kamu jangan asal ngomong kayak gitu dong. Kenapa? Kamu tetap mau bersama dengan cucu dari seorang pembunuh? Kurang ajar, Vito.
Kurang ajar tau gak? Stop! Stop, Gantep! Stop! Please stop! Please stop! Berhenti! Au! Sayang, go away. I say, go away. I can't believe. Ternyata hubungan kamu sama Vito seburuk itu, Prince. Sebenarnya saya juga nggak mau Pak Regar hubungan saya sama Vito jadi seburuk itu. Awalnya saya berusaha sabar ngadepin dia, tapi Vito terus menerus nuduh Oma yang macam-macam. Ya akhirnya saya jadi kehilangan kesabaran Pak Regar. Tapi Prince, kalau dugaan Vito semua itu benar, kamu nggak punya alasan untuk bermusuhan dengan dia, kan? Jadi maksud Pak Regar membenarkan omongan Vito. Pak Regar setuju kalau Oma emang bersalah, dan Pak Regar curiga sama Oma. Bukan begitu, Prince. Saya tuh cuma berusaha memikirkan kemungkinan yang bakal terjadi. Pak Regar, nggak cuma sekali loh. Kalau sekali 2 kali nggak masalah Pak Regar. Tapi udah sering banget loh Pak Regar tuh mencurigai Oma seperti ini. Pak Regar katanya bapak angkat saya. Tapi Pak Regar nggak pernah belain saya. Pak Regar tuh harusnya di sisi saya Pak Regar. Yah, Prince malah jadi baper sama omongan saya. Perkara ini memang sulit dan terlalu sensitif. Saya khawatir kalau nanti kebenaran terungkap dan ternyata benar Bu Soraya adalah pelaku pembunuhan Bu Lisa, Pangeran malah jadi shock berat karena nggak bisa menerima semua itu. Waktu itu saya lagi nyari angkot di daerah Jalan Margahayu. Tiba-tiba saya ngeliat ibu itu nyentopin angkot saya. Tempat Papa narik angkot. Papa yakin itu nggak jauh dari proyek jembatan Margahayu kan? Iya Pak, nggak jauh Pak. Itu dekat proyek situ Pak. Dan satu hal Pak, saya mau tanya. Gimana keadaan ibu itu pas nyetop angkot Papa? Kelihatan panik atau biasa aja? Kayak orang ketakutan gitu Pak. Udah gitu saya lihat juga ibu itu kakinya pincang gitu Pak. Waktu itu saya bantuin dia naik ke angkot. Waktu itu saya mau bantuin dia tapi dia nolak. Akhirnya saya suruh buru-buru jalan deh Pak. Terus ibu itu ngasih saya 5 kali lipat. Tapi dengan syarat saya nggak boleh narik penumpang lain. Menurut Pak Mahmud, apa ada gerak-gerik yang mencurigakan dari ibu itu? Dari penampilan atau lain? Ya, saya lihat waktu itu perbannya kotor banget, Pak. Kayak habis dari proyek gitu, Pak. Saya lihat juga dia kesakitan. Saya tawarin dia ke rumah sakit. Tapi dia kayak nolak gitu, Pak. Ya udah. Saya ngejanterin deh. Sebenarnya bapak sama ibu ini masih ada hubungan apa ya? Sama bapak yang waktu itu? Soalnya kalian itu nanyain hal yang sama. Saya semuanya udah dijelasin waktu itu. Di depan bapak itu dan ibu yang ada di foto itu. Jadi, waktu Bapak ketemu sama Om Raymond, ada Bu Soraya juga di sana? Apa benar? Ibu Soraya terlibat cekcok sama Lisa, lalu kalian bertengkar. Bu Soraya mendorong Lisa, lalu Lisa jatuh ke jurang dan akhirnya meninggal. Saya tidak mendorong Lisa ke jurang. Dia jatuh sendiri. Jadi bener kan? Ibu Soraya terlibat cekcok sama Lisa di proyek itu. Terima kasih loh atas pernyataannya.
Saya sudah merekam semuanya di sini. Ada Pak. Secara tidak langsung ibu itu mengakui kalau dia itu berada di daerah jembatan situ. Dan Bapak itu juga telah merekam dengan HP Pak.